Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, mari kita buka dengan berdoa seperti biasa. Al-Fatihah. Amin. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang memahami cerita fantasi. Saya yakin kalian sudah sering melihat atau menyaksikan cerita fantasi ini, karena cerita fantasi sudah sering sekali, hampir setiap saat itu ditampilkan di media elektronik, yaitu televisi. Cerita fantasi merupakan karangan yang bersifat imajinatif, artinya hanya sebatas khayalan semata. Tidak mungkin peristiwa tersebut terjadi di dunia nyata. Cerita fantasi menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan teks pada umumnya. Cerita fantasi juga mempunyai alur dan menceritakan suatu kejadian dimulai dari awal hingga akhir cerita. Cerita fantasi juga mempunyai latar, penokohan, maupun konflik yang dilebih-lebihkan. Cerita fantasi merupakan salah satu genre yang sangat penting karena dapat melatih dan mengasah kreativitas. Intinya, cerita fantasi ini walaupun tidak nyata, tapi karena kepintaran pencipta cerita sehingga penikmat merasakan apa yang muncul dalam cerita tersebut akhirnya nanti bisa terjadi pada dunia nyata. Dalam cerita fantasi juga memiliki unsur cerita. Dalam hal ini unsur intrinsik yang meliputi tema, yaitu dasar sebuah cerita. Dua, alur. Dalam hal ini jalan cerita. Ketiga, penokohan, peran dalam sebuah cerita. Keempat, latar berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Kelima, bahasa, penggunaan bahasa dalam cerita. Keenam, sudut pandang. Dalam hal ini, cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Ketujuh, klimaks, puncak cerita. 8, anti klimaks, jalan penyelesaian. 7, amanat atau pesan pengarang dalam cerita. Alur atau jalan cerita dibedakan menjadi 3. Yang pertama, maju. Jalan cerita yang dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian. Yang kedua, alur mundur yang tidak berurutan. Ketiga, alur campuran yang dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan. Dalam sebuah cerita, tokoh memiliki peran yang sangat penting karena tokoh penghidup cerita. Tokoh dalam sebuah cerita ada 3. Pertama, tokoh utama, tokoh yang andil besar dalam cerita. 2, tokoh pembantu, tokoh yang dilibatkan untuk membantu tokoh utama. Yang ketiga, tokoh figuran,
Tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung cerita, tetapi tidak berkaitan dengan tokoh utama. Setiap tokoh atau peran memiliki karakter. Karakter dibedakan menjadi 3. Pertama, antagonis, yaitu sifat baik. Yang kedua, protagonis, bersifat jahat. 3, tritagonis, yang memiliki 2 sifat. Yang sifat baik, contohnya sering membantu. Kalau yang protagonis, dia suka memukul, mencuri, dan lain-lain. Yang tritagonis yang punya 2 sifat tadi, misal pernah dia memukul, tapi setelah dia memukul dan dia mencuri, tapi dia akhirnya membantu apa yang pernah dia lakukan pada tokoh tersebut. Penggunaan bahasa dalam cerita ada 3. Yang pertama, tidak baku atau bisa juga menggunakan bahasa Jawa. Yang dimaksud dalam hal ini, bahasa tersebut tidak mengikuti kaidah yang disempurnakan. Yang kedua, konotasi. Konotasi dibagi menjadi 2, positif dan negatif. Untuk positif, yang memiliki nilai rasa baik, baik didengar maupun diucapkan. Untuk yang negatif, ini kata yang memiliki nilai rasa kurang baik, kurang baiknya didengar maupun diucapkan. Yang 3, kata kiasan, yaitu kata yang tidak formal, tapi kata kiasan ini memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang disampaikan. Contoh, bagaikan rembulan. Untuk mengasah kalian, materi ini tetap ada tugas, tolong baca cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nagata di buku paket halaman 45 sampai 47. Setelah itu, kalian tentukan tema cerita, tokoh dan wataknya, latar, berkaitan tempat dan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Keempat, ringkasan cerita. Untuk pengumpulan tugas lewat Google Form. Oh ya, tolong anak-anak yang belum menyelesaikan tugas, mulai tugas pertama sampai dengan ulangan harian kemarin segera diselesaikan, karena sebentar lagi akan rapotan tengah semester. Yang tidak memiliki nilai tetap rapot kosong. Pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat mengerjakan. Semoga tetap semangat untuk belajar walaupun kita tidak tatap muka secara langsung. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.